Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat calon guru penggerak. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Ilan Ridwan Mubarok SPD Unit Kerja SMK Negeri 2 Pangandaran calon guru penggerak angkatan ke-6 akan memaparkan tentang tugas modul 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada pendidikan guru penggerak kali ini saya berada di kelas 06.10 Jawa Barat dengan fasilitator Ibu Nifutu Sugilastini dan pengajar praktik Ibu Hajah Karni Ayuningsi. Arthur auf der Heide pernah mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Lalu, apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal tersebut dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha seorang guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar muridnya. Lalu, pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan terlebih dahulu melakukan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek: kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Lalu yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi konten, materi, serta produk. Selanjutnya yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di kelas. Terakhir, kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Lalu, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam pemenuhan kebutuhan belajar murid, guru dapat melakukan dengan cara berikut, yakni guru dapat melakukan pemetaan kebutuhan berdasarkan 3 aspek. Kesiapan belajar, guru melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Selanjutnya, minat belajar, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Terakhir, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien bergantung dari gaya belajarnya, kecerdasannya, pengaruh budaya, dan lingkungannya dalam profil belajar murid. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu murid mencapai hasil belajar optimal dengan cara berikut. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yakni diferensiasi konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan murid yang beragam, mempertimbangkan dari pemetaan kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Selanjutnya, diferensiasi proses. Guru perlu membuat variasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami apa yang dipelajari. Terakhir, diferensiasi produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk yang akan dihasilkan oleh murid sesuai dengan konten yang telah mereka pelajari dan proses yang telah mereka lewati. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul 2.1 ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak yang telah dipelajari? Sebelum modul 2.1 ini, modul yang dipelajari ada 4. Yang pertama, filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai, peran, dan guru penggerak, kemudian visi guru penggerak, budaya positif, lalu pembelajaran berdiferensiasi. Kesemuanya memiliki koneksi yang berpihak kepada murid dan memunculkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi 1.1 dengan 2.1. Pada 1.1 filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Tugas guru menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai kodratnya masing-masing dan memastikan mereka selamat
dan bahagia. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, koneksi antara materi 1.2 dengan 2.1. Pada materi 1.2 yakni nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang dibutuhkan oleh murid. Lalu apa yang dapat saya lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Selanjutnya, peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi belajar murid, juga mendidik karakter baik murid di sekolah. Kaitannya dengan 2.1, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Koneksi antara materi 1.3 dengan 2.1. 1.3 visi guru penggerak. Guru dapat melakukan pendekatan inquiry aspiratif melalui tahapan bagja, yakni yang pertama, buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. Ambil pelajaran apa yang sudah dilakukan. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. Jabarkan 3 strategi diferensiasi. Kemudian yang terakhir, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kaitannya dengan 2.1, guru yang mempunyai visi dapat dipastikan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodasi keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Koneksi antar materi 1.4 dengan 2.1. 1.4 Budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya sehingga murid merasa dirinya bagian dari kelasnya. Pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif di sekolah tentunya. Dalam konteks ini dapat didefinisikan sebagai nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang berpihak kepada murid. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri, dapat membentuk budaya ajar tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulannya, yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai yang melekat kepada guru, reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Ketiga, murid sebagai subjek pembelajar yang beragam harus terlayani dengan baik melalui visi dan misi yang baik pula. Terakhir, keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari budaya positif di sekolah. Demikian pemaparan tugas modul 2.1.A.8 koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.